Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin Pak, udah dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi, yaitu mengenai material keramik dan komposit. Untuk anggotanya, saya Rahmi Humira sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada hari ini. Dan untuk materi pertama, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Uda Afwan. Kepada Uda dipersilahkan. Bisa next. Baik. Eh, untuk material yang pertama, materi keramik dan komposit yang pertama itu definisi dan klasifikasi dari keramik. Nah, keramik itu didefinisikan sebagai material anorganik non-logam yang terbentuk dari senyawa oksida, silikat, nitrida, karbida, dan sejenisnya yang diproses melalui pembentukan forming yang diikuti oleh densifikasi melalui pemanasan yang cukup tinggi atau bisa disebut dengan sintering. Nah, struktur mikro dan ikatan ion atau kovalen yang dominan menjelaskan perilaku makroskopisnya yang berupa kekerasan yang tinggi, titik leleh yang besar, dan stabilitas kimia, serta kecenderungan sifat listrik sebagai isolator dalam banyak kasus. Nah, dilihat pada gambar sebuah skema klasifikasi umum dari material. Nah, skema klasifikasi umum material yang disajikan pada gambar mempertegas status keramik sebagai kelompok material tersendiri di samping logam dan polimer, sehingga dari sudut pandang bahan teknik keramik harus dipandang sebagai keluarga material yang karakteristik dasarnya menentukan fungsi dan aplikasinya dalam rekayasa listrik dan elektroteknik. Nah, di bawahnya juga ada pembagian dari taksonomi keramik. Nah, pembagian taksonomi keramik yang lebih rinci itu ditampilkan pada gambar di mana keramik dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang relevan untuk aplikasi teknis. Yang pertama itu ada keramik tradisional, di mana umumnya berbahan baku alami seperti tanah liat, kuarsa, dan feldspar yang diproses untuk produk struktural dan isolator konvensional. Dan selanjutnya itu ada keramik teknik atau fine keramik yang berupa oksida murni, misalnya aluminium oksida, aluminium nitrida, ferrit magnetik, dan ada juga bahan ferroelektrik, misalnya barium titanat, serta ada juga dari keramik non oksida, misalnya silika karbida dan silikon nitrida. Nah, yang dirancang untuk memiliki sifat listrik, thermal, dan mekanik yang spesifik. Klasifikasi ini menjelaskan perbedaan dari segi bahan baku, kontrol mikrostruktur, dan tujuan aplikasi sehingga setiap subkelas dapat dikaitkan langsung dengan parameter proses proses milling, granulasi, dan sintering dari sifat fungsional yang diperoleh pada sistem elektrotekniknya. Next. Nah, struktur atom dan ikatan kimianya. Nah, keramik umumnya tersusun dari unsur logam atau kation dan non-logam itu anion, serta memiliki struktur kristal yang sangat teratur. Terlihat pada gambar, yaitu ada gambar unit sel pada yang pertama A itu adalah kalium fluorida, dan B adalah barium titanat. Pada gambar B, barium titanat, kita memperlihatkan motif perovskit di mana ion barium menempati posisi sudut ion titanium yang berada di pusat oktahedron oksigen, dan ion oksigen membentuk oktahedron di sekitar titanium. Nah, struktur perovskit seperti barium titanat itu menunjukkan ikatan yang bersifat campuran ionik kovalen, di mana komponen ionik menjaga stabilitas elektrostatik isi, sedangkan komponen kovalen atau campuran orbital antara titanium dan oksigen itu memperkenankan perpindahan ion-ion kecil yang relatif terhadap satu sama lainnya. Nah, sementara sebaliknya pada gambar kalium kalium fluorida di mana tampak kation kalium pada posisi kisi yang dikelilingi oleh anion fluorida yang menempati posisi koordinasi tetraedral tetraedral ataupun oktaedral yang khas dari struktur fluorid. Nah, konfigurasi ini mencerminkan dominasi ikatan ionik antara kation yang berkapasitas positif dan juga uh, anion yang bermuatan negatif. Nah, ikatan ionik yang kuat menghasilkan rangka kisi yang stabil secara elektrostatik. Nah, dalam konteks struktur kristal dan juga struktur amorf, unit sel yang teratur pada kedua gambar itu menegaskan bahwa kristal memiliki keteraturan jangka panjang yang memungkinkan fenomena terarah
Misalnya fenomena ferroelektristatis, anisotropis listrik, sedangkan struktur amorf seperti kaca itu tidak menampilkan keteraturan tersebut dan umumnya memperlihatkan sifat dielektrik yang lebih isotropik dan konstanta dielektriknya cenderung lebih rendah. Next. Terlihat pada gambar ini merupakan sebuah gambar kurva remanen dan koersi dari keramik barium titanat pada berbagai macam temperatur. Pada gambar terlihat bagaimana polarisasi maksimum dan polarisasi remanen dan juga medan koersi yang berubah sebagai fungsi mikrostruktur. Nah, loop hubungan antara P dan E yang lebih tebal itu menunjukkan stabilitas polar yang lebih tinggi dan kontribusi polarisasi spontan yang lebih besar. Nah, fenomena ini menegaskan bahwa keramik ferroelektrik seperti barium titanat itu memiliki konstanta dielektrik yang tinggi karena struktur perovskitnya memungkinkan domain-domain dari yang dipolar merespon medan listrik secara kuat. Nah, oleh sebab itu, barium titanat menjadi material utama pada kapasitor dan perangkat dielektrik yang berkinerja tinggi. Nah, sebaliknya kita melihat gambar isolator keramik, di mana keramik pada umumnya juga berperan sebagai isolator listrik, sebagaimana ditunjukkan pada gambar yaitu isolator porselen tegangan tinggi. Pada gambar keramik isolator seperti porselen ataupun silikon dioksida. Nah, elektron valensinya itu terikat cukup kuat oleh ikatan ionik ataupun kovalen sehingga tidak tersedia elektron bebas untuk konduksi listrik. Nah, energi yang diperlukan untuk mengangkat elektron ke pita konduksinya itu cukup besar, sehingga menyebabkan keramik memiliki resistivitas yang tinggi. Nah, struktur mikronya juga padat, stabilitas kimianya juga tinggi, dan ketahanan terhadap suhu serta lingkungan ekstrim menjadikan keramik isolator yang cukup ideal untuk sistem tenaga seperti pemutus, saluran transmisi, dan penyangga peralatan yang bertegangan tinggi. Oke, terima kasih kepada Uda. Selanjutnya materi mengenai material komposit yang akan dijelaskan oleh Khalid. Kepada Khalid, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi saya sini akan menjelaskan mengenai material komposit, yaitu konsep dan klasifikasinya. Lanjut. Nah, jadi di sini kita membahas mengenai konsep dasar dan prinsip komposit terlebih dahulu. Yang pertama ada definisi material komposit. Jadi komposit itu sendiri merupakan kombinasi makroskopis dari dua atau lebih fasa material yang berbeda secara kimia dan fisik. Fasa penyusun tetap terpisah dan dapat diidentifikasi dalam struktur akhir. Tujuan dari pembuatan material komposit ini adalah menghasilkan material baru dengan sifat unggul yang tidak dimiliki oleh komponen penyusunnya sendiri. Di sini dapat kita lihat pada gambar ini bahwa material komposit itu tersusun atas reinforcement atau penguat dan juga matriks sebagai pengikat. Nah, prinsip utama dari si komposit ini adalah adanya pembagian kerja atau load sharing. Penguat yang kuat menanggung sebagian besar beban, sementara matriks mendistribusikan beban secara merata. Lalu adanya kostumisasi sifat, yaitu sifat material dapat direkayasa, misalnya kekuatan sifat dielektrik, dengan memanipulasi rasio volume dan orientasi serat penguat. Lanjut. Nah, di sini materi selanjutnya adalah klasifikasi material komposit. Nah, tadi kan telah saya jelaskan bahwa komposit itu tersusun atas pengikat dan penguat. Nah, di sini si komposit itu sendiri berdasarkan pengikat dan berdasarkan penguatnya itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian atau jenis. Nah, yang pertama ada berdasarkan pengikat atau matriks. Terbagi menjadi yang pertama yaitu komposit matriks logam, komposit matriks polimer, dan komposit matriks keramik. Lalu berdasarkan penguat atau reinforcement, itu terbagi menjadi tiga juga, yaitu ada komposit serat, komposit struktur, dan komposit partikel. Lanjut. Nah, di sini kita akan bahas secara satu persatu pembagian-pembagian tadi. Nah, yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan pengikat atau matriks.
Yang pertama ada komposit matriks logam atau KML. KML merupakan komposit yang menggunakan logam atau paduan sebagai matriks pengikat yang diperkuat untuk meningkatkan sifat mekanik. Contohnya adalah baja campuran dan aluminium. Tujuan dari KML atau komposit matriks logam ini adalah meningkatkan modulus elastisitas kekuatan dan ketahanan arus logam matriks. Kelebihannya, konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik, serta berkekuatan tinggi pada suhu yang ekstrim. Kekurangan dari KML ini lebih berat daripada KMP atau komposit matriks polimer, serta proses manufakturnya lebih kompleks. Untuk si KML ini, umumnya aplikasinya digunakan pada komponen otomotif dan kedirgantaraan yang membutuhkan material yang tahan panas. Lalu yang kedua ada komposit matriks polimer atau KMP, di mana KMP ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu KMP termoset dan KMP termoplastik, di mana KMP termoset adalah komposit yang matriksnya menggunakan polimer organik setelah proses curing, membentuk ikatan silang permanen dan tidak dapat dilebur atau dibentuk ulang. Contohnya epoksi dan polyester. Tujuannya adalah menciptakan material ringan dengan stabilitas dimensi yang kuat. Kelebihan dari KMP ini, isolator listrik yang sangat baik, stabilitas dimensi yang kuat. Lalu kekurangannya tidak dapat dilebur atau dibentuk ulang, memiliki batas suhu operasional yang lebih relatif rendah. Untuk si KMP thermoset ini umumnya digunakan pada PCB dan juga isolator tegangan tinggi. Lanjut. Lalu ada KMP termoplastik. Jadi KMP termoplastik ini merupakan komposit yang matriksnya menggunakan polimer yang dapat dilebur dan dibentuk berulang kali sehingga dapat didaur ulang. Contohnya polisterin dan nilon. Tujuan dari KMP ini adalah KMP termoplastik ini adalah memudahkan proses daur ulang dan proses produksi massal. Lalu kelebihannya ketangguhan toughness yang lebih baik daripada termoset itu tadi. Lalu mudah diproses dalam skala besar. Untuk kekurangannya, kekuatan pada suhu tinggi lebih rendah daripada termoset. Untuk aplikasinya, umumnya material KMP termoplastik ini digunakan pada bagian interior otomotif dan kemasan elektronik. Yang ketiga ada komposit matriks keramik atau KMK, di mana KMK ini adalah komposit yang matriksnya menggunakan material keramik dan anorganik yang unggul dalam stabilitas termal. Contohnya adalah kaca, keramik, dan semen. Tujuan dari KMK ini adalah mengatasi kerapuhan atau brittleness keramik monolitik dengan menambahkan serat. Lalu kelebihannya adanya stabilitas termal, kekerasan, dan ketahanan kimia yang luar biasa. Untuk kekurangannya, harganya sangat mahal serta proses manufakturnya yang sangat sulit. Untuk aplikasinya, KMK ini umumnya digunakan pada komponen turbin pesawat dan sistem perlindungan panas pada suhu yang tinggi. Lanjut. Kita masuk pada klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi berdasarkan penguat. Jadi yang pertama ada komposit serat atau fiber komposit, di mana komposit ini merupakan komposit yang menggunakan serat atau fiber sebagai fasa penguat, yang merupakan bentuk penguat paling efektif untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan material. Nah, eh, komposit serat ini terbagi menjadi dua, yaitu serat panjang dan serat pendek. Serat panjang atau long fiber merupakan serat yang kontinu atau cukup panjang, yang mampu mentransfer beban secara efektif di sepanjang komposit. Contohnya adalah serat karbon yang kontinu serta serat kaca. Tujuannya mencapai kekuatan tertinggi pada orientasi serat yang spesifik. Kelebihannya, kekuatan tertinggi memungkinkan sifat anisotropik. Lalu kekurangannya sulit untuk dibentuk menjadi bentuk yang lebih kompleks. Untuk aplikasinya, umumnya serat panjang ini digunakan pada badan pesawat dan bilah turbin. Lalu ada serat pendek atau short fiber, di mana serat pendek ini merupakan serat dengan panjang terbatas dan yang didistribusikan secara acak atau semi acak di dalam matriks. Contohnya adalah serat kaca cincang atau chopped. Tujuannya adalah memudahkan produksi massal. Kelebihannya lebih mudah diproduksi dalam produksi massal. Kekurangannya peningkatan kekuatan lebih moderat daripada serat panjang. Untuk aplikasinya, umumnya serat pendek ini digunakan pada komponen injection molding atau cetak injeksi yang membutuhkan sedikit peningkatan kekuatan. Lanjut. Lalu yang kedua ada komposit struktural, di mana komposit struktural ini terbagi menjadi dua, yaitu laminasi dan panel sandwich. Di mana komposit struktural ini sendiri merupakan komposit yang dihasilkan yang diklasifikasikan berdasarkan cara fasa-fasa diatur dalam skala makroskopis untuk memberikan kekuatan struktural yang unggul. Yang pertama ada laminasi atau laminates, di mana ini merupakan struktur komposit yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis yang terikat bersama, biasanya dengan orientasi serat yang berbeda pada setiap lapisan. Contohnya badan pesawat berlapis serat karbon atau epoksi. Tujuan dari laminasi ini dia lebih efisien menahan berbagai jenis beban seperti tarik, tekan, dan gesek. Lalu untuk kelebihannya, adanya kekuatan multi arah yang tinggi dan dapat disesuaikan. Untuk kekurangan dari laminasi ini rentan terhadap delaminasi atau pemisahan lapisan. Lalu untuk aplikasi dari si laminasi ini adanya pada badan pesawat dan PCB.
Selanjutnya ada panel sandwich atau sandwich panel. Ini merupakan komposit yang terdiri dari dua lapisan luar tipis dan kuat, dipisahkan oleh material inti, tebal dan ringan, misalnya busa atau honeycomb. Tujuannya mencapai kekuatan luar yang luar biasa dengan bobot yang minimal. Untuk kelebihan dari si panel sandwich ini, rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi. Untuk kekurangannya, kerentanan terhadap benturan lokal atau inti dapat pecah. Aplikasinya umumnya panel sandwich ini digunakan pada lantai, dinding pesawat, dan kapal pesiar. Lanjut. Lalu yang ketiga ada komposit partikel atau partikulat komposit, di mana ini merupakan komposit yang menggunakan partikel, bukan serat, sebagai penguat atau untuk meningkatkan kekakuan, kekerasan, dan ketahanan arus material secara umum. Ini bagi menjadi dua, yaitu partikel besar dan partikel dispersi. Yang pertama ada partikel besar. Ini merupakan partikel yang berinteraksi dengan matriks melalui mekanisme mekanis. Contohnya beton, yaitu kerikilnya sebagai partikel besar. Lalu tujuannya meningkatkan kekuatan tekan dan volume material. Untuk kelebihannya, ini harganya murah, lalu meningkatkan kekuatan tekan yang sangat baik. Lalu untuk kekurangannya, sedikit peningkatan kekuatan tarik. Jadi kekuatan tariknya cukup tinggi di sini. Lalu untuk aplikasinya, umumnya partikel besar ini digunakan pada industri konstruksi seperti beton dan semen. Lalu ada partikel dispersi atau dispersion particles. Ini merupakan partikel yang menggunakan partikel yang sangat halus atau ukuran nano atau mikrometer. Tujuan dari penggunaan partikel dispersi ini untuk menghalangi pergerakan dislokasi di dalam matriks untuk meningkatkan kekuatan luluh. Kelebihannya adalah meningkatkan kekuatan luluh atau yield strength material secara signifikan, terutama pada suhu tinggi. Lalu ada kekurangan pada material dispersi ini, yaitu sulit mendistribusikan partikel sangat halus secara merata. Untuk aplikasinya, umumnya material dispersi ini digunakan pada padan logam berkekuatan tinggi pada suhu yang tinggi. Mungkin sekian dapat saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Khalid. Untuk materi selanjutnya itu mengenai sifat dan aplikasi material keramik dan komposit dalam elektroteknik yang akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya itu sifat dan aplikasi material keramik dan komposit dalam elektroteknik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, material keramik adalah material anorganik dan non-logam yang diproses melalui proses calcination dan sintering pada suhu tinggi yaitu sekitar 800 sampai 1800 derajat Celcius. Yang dimana struktur keramik didominasi oleh ikatan ionik atau kovalen yang besar sehingga sangat kuat untuk dijadikan sebagai material elektroteknik. Secara umum, keramik memiliki beberapa sifat diantaranya yaitu isolasi listrik yang sangat tinggi, tahan terhadap suhu ekstrim, keras namun getas, tahan korosi dan oksidasi, serta konduktivitasnya bervariasi yaitu mulai dari 1 sampai 200 watt per meter Kelvin. Next, selanjutnya, keramik dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat dan aplikasinya, yaitu yang pertama adalah keramik isolator. Contohnya yaitu SiO2, Al2, O3, dan ZrO2 yang berfungsi sebagai isolator tegangan tinggi. Yang kedua ada keramik ferroelektrik, contohnya yaitu Ba3O3, PZT, yang dimana ini sering kita gunakan sebagai kapasitor dan sensor piezoelektrik. Yang ketiga yaitu keramik semikonduktor, yang pada umumnya kita gunakan yaitu NO varistor, NTC thermistor, yang berfungsi sebagai surge protector atau sensor suhu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keramik konduktif, yang pada umumnya kita gunakan yaitu adalah TiO2, dop Fe2O3. Umumnya kita gunakan dan berfungsi sebagai resistor daya dan elemen pemanas. Selanjutnya itu sifat-sifat keramik yang relevan dalam elektroteknik. Sifat dari keramik yang pertama yaitu adalah sifat listrik keramik. Pada keramik memiliki band gap yang sangat besar sehingga berperan sebagai isolator listrik yang sangat baik, serta memiliki nilai resistivitas tinggi yaitu berkisar di antara 10⁻10 sampai 10⁻14 ohmmeter. Keramik juga memiliki konstanta dielektrik tinggi sehingga cocok digunakan untuk MLCC, sensor, resonator, dan isolator transmisi. Serta pada sifat listrik keramik ini juga memiliki breakdown voltage yang tinggi sehingga sangat stabil pada frekuensi yang tinggi.
Untuk selanjutnya yaitu sifat termal keramik. Secara termal, keramik memiliki eh, kemampuan yang sangat stabil pada suhu hingga 1700 derajat Celcius. Koefisiennya mulai Koefisien dari termal keramik ini memiliki muai termal yang rendah sehingga eh, mampu untuk stabil di dimensional. Selanjutnya yaitu konduktivitas panas yang tinggi pada contohnya yaitu Al2, O3, dan SiC. Umumnya pada sifat termal keramik ini digunakan pada resistor daya, heater, dan substrat modul daya. Yang ketiga yaitu ada sifat mekanik dan sifat kimia keramik. Yang pertama itu sifat mekanik. Pada sifat mekanik ini, keramik memiliki kekerasan yang tinggi, tahan aus, massa jenis yang rendah, dan getas. Getas di sini adalah eh, sifat material yang mudah patah secara tiba-tiba tanpa mengalami deformasi plastik. Sehingga itu bisa dianggap sebagai rapuh. Yang kedua itu sifat kimia dari keramik yaitu adalah tahan korosi, tidak bereaksi dengan asam atau basa, tidak terpengaruh oleh UV atau kelembapan, serta cocok untuk isolator ruangan seperti SUTT dan SUTET. Selanjutnya itu aplikasi keramik dalam elektroteknik. Yang pertama, keramik biasa digunakan sebagai isolator tegangan tinggi. Pada isolator tegangan tinggi ini menggunakan bahan porselen yang berbasis Al2O3 ditambah dengan SiO2 pada suhu tinggi yaitu 70-500 kilovolt. Serta pada isolator tegangan tinggi ini aplikasi keramik sangat tahan polusi dan tahan cuaca serta flashover. Yang kedua yaitu keram kapasitor keramik atau MLCC. Pada kapasitor keramik ini terutama pada bahan BaTiO3 digunakan power converter, inverter PV, dan perangkat kontrol industri. Selanjutnya pada piezoelektrik. Pada piezoelektrik ini, keramik digunakan umumnya pada sensor ultrasonik, sensor getaran motor, dan aktuator presisi dan MEMS. Yang terakhir yaitu substrat elektronik. Pada substrat elektronik ini menggunakan Al2O3 yang pada umumnya digunakan pada AIN atau pada IGBT, inverter, dan RF modul. Selanjutnya yaitu adalah material komposit. Material komposit merupakan gabungan antara matriks dan penguat, yang dimana matriks ini biasanya adalah fiberglass, karbon fiber, dan Kevlar. Yang dimana tujuan dari material komposit pada materi kita kali ini adalah untuk menghasilkan material baru dengan sifat unggul berdasarkan gabungan dari komponen yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada sifat komposit yang relevan untuk elektroteknik. Yang pertama adalah sifat mekanik komposit. Komposit memiliki kekuatan tarik, tekanan tinggi, dan ringan, dan sangat tahan korosi serta tahan getaran. Modulasinya modulus elastisitas dapat direkayasa berdasarkan arah dan serat. Yang terakhir, sehingga komposit ini banyak digunakan pada penompang isolator, panel listrik, dan casing peralatan elektronik. Yang kedua adalah sifat listrik komposit, di mana sifat listrik komposit bergantung pada jenis penguatnya. Fiberglass, infrared, atau polimer, atau RFP menggunakan isolator listrik yang sangat baik dan kini banyak digunakan pada jaringan transmisi modern. Pada sifat listrik komposit ini menggunakan komposit yang semi-konduktif, dan dia juga tahan cuaca, tahan polusi, tidak menghantarkan arus bocor, dan banyak dipakai pada jaringan transmisi modern yang sudah saya sebutkan pada sebelumnya. Selanjutnya yaitu sifat termal dari dan lingkungan komposit pada material elektroteknik. Material komposit ini memiliki konduktivitas termal yang dapat direkayasa. Komposit AlSiC-nya sangat cocok untuk manajemen panas modul daya, tahan UV, polusi industri, dan korosi, serta stabil untuk menggunakan outdoor dalam jangka waktu yang panjang.
Dan untuk aplikasi yang digunakan pada material komposit adalah yang pertama yaitu isolator komposit tegangan tinggi, di mana pada isolator tegangan tinggi ini menggunakan FRD dan silikon rubber. Pada isolator komposit tegangan tinggi ini dia lebih ringan dan tahan polusi, serta digunakan pada 150 sampai 500 kilovolt. Yang selanjutnya itu ada PCB FR4, yang dimana epoksida terbuat dari gabungan antara epoksi dan fiberglass yang memberikan isolasi listrik tinggi dan stabil secara termal. Selain itu dia juga tidak mudah terbakar. Yang ketiga yaitu aplikasi komposit ini digunakan dalam casing peralatan elektrik. Contohnya yaitu ABS, dia terbuat dari gabungan dari ABS dan fiberglass. Contohnya dia tidak konduktif, tahan panas dan ringan. Yang keempat yaitu EMI shielding. EMI shielding ini terbuat dari komposit karbon yang dimana digunakan umumnya pada radar, perangkat RF dan IoT. Dan yang terakhir yaitu komposit thermal atau ALSC, yang dimana dia menggunakan gabungan dari heat sink IGBT, substrate inverter, dan power converter modul. Oke, terima kasih kepada Aulia. Materi selanjutnya itu mengenai aplikasi komposit dan hubungannya dengan keramik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, kalau material komposit merupakan gabungan dari dua material yang nantinya akan digunakan untuk mencari suatu sifat yang diinginkan. Nah, pada aplikasi material komposit yang dihubungkan dengan keramik ini, kita akan mencari sebuah sifat yang nantinya berguna dalam dunia elektroteknik. Yang pertama itu ada keramik matriks komposit atau CMC. Nah, CMC ini merupakan material komposit berbasis matriks keramik yang diperkuat oleh serat keramik untuk meningkatkan ketangguhan, mengurangi sifat detas, dan mempertahankan stabilitas pada suhu tinggi. Nah, dibandingkan dengan keramik konvensional lainnya, di sini kita mendapatkan sifat yang unggul dibandingkan pada material lainnya. Yang pertama itu ada ketangguhan lebih tinggi dibandingkan keramik konvensional, lebih stabil pada suhu yang ekstrim dan juga tahan pada oksidasi, lalu sifat isolasi listriknya tetap baik meskipun pada suhu tinggi dan mempunyai kekuatan mekanik tinggi. Dan sifat lainnya itu adalah berat lebih ringan dibanding logam berforma tinggi. Nah, untuk contoh dari aplikasi CMC ini, itu ada isolasi suhu tinggi, pelindung thermal perangkat elektronik, dudukan komponen daya besar untuk tegangan menengah sampai ke atas, lalu untuk sensor dan akuator yang berbahan dasar keramik. Nah, yang kedua itu ada polimer matriks komposit. Untuk PMC itu merupakan komposit dengan polimer sebagai matriks dan syaratnya sebagai penguat. Mungkin tadi sudah jelaskan pada bagian kedua. Jadi di sini menggunakan jenis polimer yaitu termoset dan juga termoplastik yang akan digunakan untuk menghasilkan sebuah material yang ringan, kuat, dan dapat direkayasa sifatnya. Untuk sifat yang dihasilkan pada gabungan komposit ini itu menghasilkan material yang lebih ringan dan kuat, sifat thermal dan tahan pelarut, resistivitasnya tinggi, listriknya tinggi sehingga baik untuk isolasi dan menghasilkan sifat mekanik dan elektrik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, untuk contoh dari PMC sendiri itu kita gunakan pada PCB, isolator listrik, burung perangkat, dan juga komponen struktural. Oke, yang terakhir itu mengenai komposit keramik untuk dielektrik yang tinggi. Nah, selain yang kedua tadi, kita juga menggunakan keramik untuk menghasilkan sebuah material yang dielektriknya tinggi. Nah, jadi untuk komposit keramik untuk dielektrik tinggi ini merupakan sebuah material yang dirancang untuk menghasilkan permitivitas relatif tinggi. Nah, kenapa kita butuh permitivitas relatifnya tinggi? Karena digunakan untuk menyimpan energi listrik yang lebih banyak. Biasanya itu digunakan pada keramik barium titanat BaTiO3, titanium dioksida TiO2, atau keramik ferroelektrik sebagai penguat dalam polimer ataupun gelas. Nah, untuk sifat yang digunakan, untuk sifat yang dihasilkan, itu menghasilkan sebuah konstanta dielektrik yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan energi listrik nantinya. Lalu polarisasinya kuat, tinggi secara dielektrik, namun tetap kuat, fleksibel, dan mudah diproses. Nah, untuk komposit 3 fase peningkatan formula dan mikrostruktural. Nah, untuk contoh dari
komposit keramik untuk dielektrik tinggi ini itu digunakan pada kapasitor, energi tinggi, isolator listrik, sensor, dan juga perangkat frekuensi tinggi. Nah, berikut ini merupakan tabel perbedaan dari aplikasi material komposit yang dihubungkan pada material keramik. Di sini dibandingkan pada aspek material, matriks, fase penguat, sifat utama, kelebihan, kelemahan, dan aplikasinya. Nah, jadi di sini untuk PMC sendiri itu kelebihannya fleksibel, isolasinya baik, dan bisa direkayasa. Sedangkan untuk CMC itu stabil terhadap suhu, kuat pada suhu tekanan, suhu yang tinggi. Sedangkan untuk komposit keramik dielektrik tinggi itu polarisasinya tinggi dan kerugian dielektriknya rendah. Untuk kelemahannya, untuk PMC itu kurang tahan suhu yang sangat tinggi. Sedangkan untuk CMC itu proses fabrikasi sulit dan juga mahal. Sedangkan untuk komposit keramik dielektrik tinggi itu membutuhkan nanopartikel atau struktur yang kompleks dibandingkan yang lainnya. Untuk aplikasinya, PMC tadi udah ada PCB, isolator casing elektrik. Untuk CMC ada shelter suhu tinggi, pelindung thermal, dan untuk komposit keramik dielektrik itu ada kapasitor, sensor, dan RF device. Oke, mungkin itu presentasi dari kelompok 2 mengenai material komposit dan juga material keramik. Pada sesi ini kami akan membuka sesi diskusi yang akan menampung pertanyaan dan juga masukan dari teman-teman Uda dan Bapak. Kepada yang bertanya boleh dipersilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, tutup aja lah Rahmi. Oke, baik Pak. Karena tidak ada yang bertanya, maka kami tutup presentasi dari kelompok 2. Sekian yang bisa kami jelaskan dan terima kasih kepada teman-teman Uda dan rekan-rekan yang telah mendengarkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,